Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini tentang perutnya Jokowi. Kayaknya seperti orang yang kena busung lapar, ya. Kalau disebut seperti orang hamil kayaknya enggak sih. Rata-rata orang hamil itu tampilannya lebih enak gitu loh, ya. Tapi kalau busung lapar, itu ya berjalan aja tertatih-tatih karena kurang gizi gitu kan. Dan tampaknya inilah yang mungkin disebut sebagai mati sebelum mati. Nah, saya kutip satu, TikToker, ya, itu dia katakan begini, "Azab dunia, masih hidup tapi daging sudah mulai membusuk." Ya, berani amat ini, ya kan? Ya, ini kemudian tampillah gambar atau videonya Jokowi, tetap berbaju putih, ya. Apakah gara-gara baju putih yang dipakai terus-menerus, sehingga dia menjadi gatal-gatal di kulit atau seperti apa? Nah, itu sama dengan mengatakan Jokowi nggak punya baju yang lain, ya kan? Bajunya cuma itu-itu aja, ya, ringgu-ringgu, kering tinggu gitu, ya. Ya saya kira enggak lah, ganti baju. Cuma memang saya juga sangat heran pemirsa, kenapa Jokowi ini, ya, sebagai seorang mantan presiden mestinya bisa, mendatangkan dokter kulit ahli gitu kan, tetapi ya kenapa sampai hari ini itu penyakitnya nggak sembuh-sembuh? Klaimnya kan itu penyakit kulit biasa, tetapi netizen sekarang bergerak cepat, ya, ini bukan penyakit kulit biasa, ini adalah penyakit kulit sebagai juru bicara tentang kelakuan Jokowi, ya kan? Mulut Jokowi tidak lagi bisa dengan mudah mengeluarkan kata-kata, semakin hari semakin lirih, semakin berkurang. Sebaliknya, kulit Jokowi, perut Jokowi yang kelihatannya agak melentur gitu kan, tampaknya sudah mulai berbicara, kena apa sebetulnya Jokowi itu, ya. Padahal sistem pertahanan Jokowi ini kan luar biasa pemirsa, ya kan? Parcok berapa lapis saja, aparat, ya kan? Kemudian dari sini kekayaan dan lain sebagainya sudah disiapkan semua. Yang datang adalah penyakit yang dikatakan oleh sejumlah pihak, termasuk dokter Tifa itu menduganya adalah autoimun. Penyakit yang bisa membawa maut bagi Jokowi itu, ya. Ini ya memang agak ngeri ya. Kalau kejadiannya itu seperti era zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, seorang pamannya namanya Abu Lahab, yang sebetulnya orang ini dulunya adalah tampan, ya, tetapi berakhir tragis dengan penyakit kulit yang membusuk, ya. Karena apa? Dasarnya adalah kebohongan dan menolak kebenaran dengan cara bermusuhan yang luar biasa. Ya, Abu Lahab itu memusuhi kebenaran dengan cara yang luar biasa. Sampai akhirnya turunlah, surat Al-Lahab itu khusus digunakan untuk menyorot si Abu Lahab itu, ya. Dan terakhir dia mati membusuk, tidak ada yang berani mendekat karena bau busuknya yang luar biasa, ya kan? Tapi kalau kita lihat dan kita simak dari TikToker ini, jangan-jangan Jokowi akan seperti itu, ya kan? Ini setelah ulang tahun pemirsa. Setelah ulang tahun tanggal 21 Juni kemarin, ternyata Jokowi tidak keluar rumah lagi. Kelihatannya begitu. Tidak ada beritanya dari Jokowi langsung, ya kan? Bahkan ketika wali kota Solo datang dari Cina membawa ramuan Cina, itu juga hanya dititip pada seorang perempuan, ya. Tampaknya untuk bangun berdiri itu sudah berat juga. Ini dugaan, ya. Nggak tahu kalau Jokowi ternyata meninjau proyek-proyek apa, ya kita nggak tahu, tidak ada beritanya yang jelas. Tetapi seorang wali kota Solo yang masih aktif menjabat, datang dari Cina tergopoh-gopoh untuk pengen mendatangi Jokowi, memberikan ramuan dari Cina. Ramuan ini untuk apa ramuan Cina itu? Supaya bisa tegak berdiri atau berdiri tegak, atau seperti apa? Mestinya kan seneng lah, ya. Dulu-dulu itu kalau Termul datang ke tempatnya, itu 1 orang, 2 orang dilayani, diambilkan buku, diambilkan sembako dan lain sebagainya. Kalau setingkat wali kota datang dan tidak disambut sama sekali, sama seperti sejumlah menteri tempo hari juga datang. Jadi sehari 2 hari setelah, Jokowi itu ulang tahun, itu ada Pratikno datang, nyelonong masuk, keluar gitu saja. Jokowi tidak mengantarkan sama sekali. Tapi itu bisa berarti mungkin
Jokowi marah sama Pratikno, "Ente enak aja, ya, sayalah yang menjadikan ente itu menjadi menteri ini, menteri itu. Dan ente sekarang masih menjabat, sebagai menterinya Prabowo. Sementara saya sudah kayak kurus kering kayak begini dan ente nggak mau datang lagi." Mungkin disemprot gitu juga, sehingga Jokowi tidak mau ngantar sama Pratikno. Tetapi yang jelas adalah aktivitas Jokowi yang melambat, kata-katanya yang tidak, tidak lagi bisa membela diri, ya, dan ini seperti isyarat, ya. Kalau di dalam Al-Quran itu orang-orang yang banyak dosanya, ya, terutama ini yang berbicara ini adalah Al-Quran tentang cerita orang-orang yang banyak dosanya itu, ya, mulutnya dikunci dan tangan, kulit, serta badannya lah yang berbicara menjadi saksi atas apa yang dilakukannya itu. Mulutnya dikunci. Dan kalau kita melihat Jokowi sudah mulai melambat banget, ya, suaranya, kata-katanya, dan kemungkinan memang makin hari makin lemah, ya, hanya kulit yang berbicara, ya. Dan ini mungkin karena efek dari jiwa yang sudah sangat rapuh, mungkin jiwanya sudah mati. Ketika jiwa sudah mati, dia akan menggerogoti apa yang ada di dalam tubuhnya itu, organ dalamnya, kemudian sampai efeknya kepada kulit luarnya, ya. Wajah yang tampak gemuk untuk ukuran kekurusan seperti itu, ini memang layak untuk dicurigai. Banyak orang mengatakan itu adalah gagal ginjal. Apalagi kalau dalam perut yang kelihatannya belenduk kayak begitu, ya, itu adalah efek dari karena sudah tidak ada lagi, ya, kemampuan ginjal untuk memproduksi insulin atau apa itu, dan harus dibantu dengan alat-alat. Inilah tampaknya beban yang semakin berat yang dihadapi Jokowi, sementara Gibran nasibnya semakin hari semakin tidak jelas. Prabowo juga sama sekali tidak pernah berbicara tentang Jokowi, ya, yang tampaknya hanya membuat Jokowi ini semakin hari semakin memikirkan, ya, sebagai orang yang sangat berharap orang nyanjung-nyanjung dirinya, tetapi Prabowo malah menjauh darinya. Dan beban berat ini pada akhirnya akan membawa kepada maut. Mungkin seperti itu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.